Penerbangan ini FS 915 dengan tujuan Bandar Udara Moses Kilangi di Timika. Waktu terbang ke Timika 2 jam dan 30 menit dan pesawat ini akan terbang pada ketinggian jelajah 37.000 kaki di atas permukaan laut. Dari hiruk-pikuk dan padatnya Jakarta, kami melangkah menuju ujung timur Indonesia, bumi Papua, tanah yang diberkati. Perjalanan ini bukan sekadar lintas wilayah, tapi juga perjalanan menggali cerita yang penuh tantangan. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita baru saja mendarat di Bandar Udara Moses Kilangi di Timika. Kami mohon Anda agar tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna. Bersama Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, saya Maria Yuliana Benyamin, bersama tim redaksi Bisnis Indonesia, mendapatkan kesempatan langka menelusuri langsung denyut nadi tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yang terletak di Grasberg, Papua. Ini kisah dari kedalaman bumi dan harapan masa depan Papua. Selamat mengikuti perjalanan jurnalistik kami langsung dari puncak pegunungan Jayawijaya di ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut. Perjalanan kami dimulai di Mainjam. Semua aktivitas tambang bawah tanah Freeport Indonesia dikendalikan. Semua alat berat di kedalaman bumi hingga 1,7 km dikontrol dan dijalankan dari sini oleh tangan-tangan ahli yang lihai memainkan kursor dan joystick di kursinya sambil menatap layar-layar raksasa. Pak Tony, ini sekarang kita masuk ke ruang kendali jarak jauh tambang bawah tanah. Ya, betul sekali. Ini apa yang terjadi di dalam ruang kendali jarak jauh? Sesuai namanya, pasti ini mengoperasikan tambang bawah tanah dari jarak jauh. Tapi boleh Pak cerita? Ini adalah untuk mengendalikan Grasberg block caving. Jadi alat-alat berat itu loader, kemudian rock breaker itu semuanya dikendalikan dari sini. Dan juga ada kereta listrik yang dikendalikan dari sini. Dan ini adalah ruang kendali atau ruang operasional utama untuk mengendalikan tambang Grasberg. Dan tujuannya adalah bahwa tambang Grasberg block caving ini ya, Grasberg block caving adalah satu tambang yang banyak wet mark atau bijinya tuh basah, sehingga mungkin sekali terjadi longsoran biji atau luncuran lah lebih tepatnya. Bentuknya basah sehingga berbahaya, sehingga memang dari awal dari sekitar tahun 2006 itu sudah mulai direncanakan untuk dikendalikan secara jarak jauh. Ini jarak tambangnya dari sini adalah sekitar 8-10 km. 8-10 km, tapi aktivitas tambang tetap berjalan. Tetap dari berjalan. Jarak jauh. Kalau dilihat sekarang semuanya ini nggak pakai helm, nggak usah pakai sepatu safety, ruangannya aman, dan tetap bisa mencapai produktivitas yang lebih tinggi. Kenapa? Karena nggak harus ada transportasi orang dari sini ke tambang. 10 km, kalau kali 2, 20 km jarak tempuhnya, kesannya 1 jam, barangkali pulang lagi 1 jam. Kalau di sini kan enggak, mereka tinggalnya dekat sekali sini, langsung mengoperasikan dari sini. Jadi produktivitas makin meningkat. Tinggi. Kemudian dari segi safety lebih aman, dan juga dari segi biaya akan lebih murah apabila dikendalikan dari secara remote seperti ini. Pak Tony, kalau menarik tadi saya perhatikan di sini banyak perempuan ternyata. Iya, hampir 50% adalah perempuan. Jumlah total yang ada di ruang kendali ini kalau dalam kondisi normal? Jumlah total di ruang kendali ini bisa 100 orang. 100 orang. Kan di sini dan juga di sebelah sana. Dan sebagian besar adalah perempuan. Kenapa perempuan, Pak?
Pertama, minat perempuan untuk kerja di Freeport Tinggi. sekarang makin tinggi. Ya. Kedua, mereka lebih teliti, lebih diligent. Oke. Dan ini kan sebenarnya persyaratannya nggak harus jadi insinyur tambang, nggak harus punya latar belakang mekanik, enggak. Ini lebih kepada if you are a gamer, itu akan lebih besar peluangnya. Wah. Intinya kita latih 200 jam, habis itu siap melakukan operasi. Karena yang dibutuhkan di sini kemampuan untuk Iya, mengendalikan mengendalikan joystick itu ya. dan koordinasi antara Ya. tangan dan kiri kanan dan mata itu yang lebih penting. Oke, Pak, coba kita lihat di sini nih. Wah, ini sedang Ini lagi mengoperasikan loader ya. loader ya ini ya. Dengan siapa, Kakak? Orpa. Kakak Orpa. Kakak Orpa udah berapa lama kerja sebagai operator? 1 tahun. 1 tahun ya. Ya. Oh, ini solarnya Ya, itu dia. dikendalikan masuk ke. Mm-mm. Oke. Jadi peralatan ini kita desain bersama dengan equipment manufacturer. Kita yang mendesain kebutuhannya seperti apa, mereka kemudian membuat, kawinkan dengan teknologi. Ada yang pakai 5G di sini, ada yang pakai Wi-Fi dan juga fiber optik. Jadi alat ini familiar dengan sebutan Main main jam, jam, bukan main game ya. main jam, Main. GEM. Oke. Ya kayak Main game jam. juga sih. Iya. Iya. Kalau ingat mungkin pada saat Pak Presiden Jokowi datang ke sini sempat meresmikan 5G mining. Nah, itu bagian dari keseluruhan Dari sini. ini. Ada yang ada yang menggunakan fiber optik dan Wi-Fi, ada yang menggunakan 5G. Oke. 5G-nya dari Telkomsel. Jadi kalau melihat produktivitas dari Kakak Orpa ini yang mengendalikan kan bisa diukur semua ya Pak ya? Ya, itu ada KPI-nya. Berapa harus diproduksi dalam 1 hari. dalam 1 hari, dalam Oke. 1 shift gitu ya. Ada. Jadi setiap hari itu ada mind planning yang kemudian mengatur oke, ini oke. harus berapa banyak, ini berapa banyak, ini berapa banyak. Berarti yang Dan kalau paling total dari grassberg block caving ini sekitar 130.000 ton per hari. Hari ini sekitar 130.000 dan mungkin beberapa hari ke depan akan bisa naik ke 138.000. Kakak Orpa jurusan apa? Hukum. Hukum. Wah, Sarjana hukum jadi sarjana operator. hukum yang kemudian menjadi Sama kita. pengendali. Ini kalau kita bicara teknologi seperti ini, salah satu faktor yang juga punya keterkaitan itu adalah investasi, ya kan Pak? Investasi tentu saja dialokasikan untuk teknologi, pengembangan teknologi seperti ini sangat tinggi. Boleh di-spill Pak? Jadi investasi, kalau total investasi kita dari tahun 92 itu kan ada sekitar 24 miliar dolar. 24 miliar. Tapi yang kita alokasikan buat tambang bawah tanah ini semenjak tahun 2004 itu jumlahnya sekitar 10 miliar dolar dan setiap tahun nanti akan 1 miliar dolar lagi. Bertambah terus. Setiap tahun tetap akan invest 1 miliar dolar lagi. Jadi masih ke depannya masih akan ada kira-kira sekitar 15 miliar dolar akan kita investasikan. Itu hitungan 15 itu sampai dengan 2041. Nah ini investasi yang tentu saja tidak murah. Yang diinginkan pasti keberlanjutan setelah itu kan Pak? Ya, intinya kalau keberlanjutan setelah itu adalah kami sudah merencanakan investasi itu sampai 2041. 2041. Tapi kalau misalnya kami diberikan waktu lagi untuk lebih panjang penambangan itu, ya kita akan investasi tambahan lagi Oh oke. untuk melakukan eksplorasi detail di sumber daya yang ada, terus kemudian membuat design engineering, detail design, dan juga development of the mine itu kira-kira mungkin sekitar tambahan 1 miliar dolar per tahun. Ini mungkin yang disebut investasi itu harus berkelanjutan kan? Sehingga Iya. juga kepastian terhadap Dan harus dilakukan, kami membangun tambang bawah tanah ini 12 tahun. 12. Oke. Dan untuk membangun tambang bawah tanah yang baru lagi, itu akan membutuhkan waktu kira-kira 12-15 tahun. Dan kalau untuk tahun 2041 ya harus Harus mulai dari sekarang. Kalau Tidak nggak kita boleh akan telat. ketinggalan, nanti produksinya
ngedrop di ujung untuk naik lagi susah. Oke. Iya ya. Karena tersisa tinggal berapa tahun nih? 16 tahun. 16 tahun. Waktu yang paling ideal sebenarnya sekarang. Iya, memang diharapkan ya sekarang kalau dikasih. Dari deretan layar di Mind Jam, kami akan menuju ke lokasi sebenarnya dari semua yang baru saja kami lihat. Tambang bawah tanah. Mobil double cabin membawa kami melewati terowongan gelap. Suara ban beradu dengan lantai beton. Udara semakin hangat saat kami masuk lebih dalam. Di kedalaman ini, cahaya matahari tidak pernah sampai. Inilah perjalanan kami menurun ke kedalaman bumi, memasuki dunia gelap tempat batuan kaya tembaga, emas, dan perak ditambang setiap harinya. Pak Tony, akhirnya sekarang kita sudah ada di tambang bawah tanah. Ini Grasberg Block Caving. Grasberg Block Caving, unloading station ya ini. Unloading station. Unloading station. Tapi kok saya merasa tidak seperti sedang berada di bawah tanah gitu loh. Kita ini kan di kedalaman 1.700 dari permukaan. Oke. Permukaan tanah ya. Tapi 2.500 dari permukaan laut. Jadi ada di ketinggian 2.500 tapi di kedalaman 1.700. Kita total terowongan ini ada 700 km kira-kira. 700 Kalau km. disambung-sambung semuanya 700 km. Tadi kita ke sini aja hampir 10 km ya. Dan kita untuk membuat udara di sini segar, oksigennya cukup. Kita ada 14 ventilasi. Ventilasinya ventilasi raksasa. Yang satunya itu membutuhkan listrik 5 megawatt. 5 megawatt dikali, tinggal hitung sendiri. Kali 14 kan 70 megawatt. Jadi itu memang salah satu urat nadi kita untuk operasi tambang bawah tanah ini supaya memang semuanya nyaman, aman. Dan sehat ya. Dan kadar oksigennya semuanya kita ukur secara teratur. Dan juga kalau ada gas-gas yang muncul itu ada peralatan khusus yang mendeteksi. Dan segera kita evakuasi, ada chamber-chamber. Chamber-chamber tuh ada satu ruangan yang bisa muat sekian belas orang. Ada makanan, ada oksigen, ada semuanya lengkap di situ untuk jangka waktu tertentu. Jadi semua faktor safety-nya kita utamakan lah. Makanya kita juga berpakaiannya harus lengkap semua sekali dengan gitu. peralatan lengkap ini bisa mendeteksi juga keberadaan kita di mana. Oh, oke. Ya, boleh Pak, kita ke tempat ini. Ini adalah unloading station, di mana biji itu pada saat di tambang tadi kalau kita lihat tambang bawah tanah ada loader ya, yang mengambil biji itu, kemudian itu diangkut ke dalam, dimasukkan ke dalam satu bucket yang diangkut kemudian dengan kereta listrik. Kereta listrik itu bisa satu rate ya, itu dia bisa mengangkut 350 sampai 400 ton biji. Nah, kemudian kereta listrik itu berputar dia ke sini, di sini kemudian dia akan melakukan unloading, bak bawahnya terbuka dan bijinya tuh jatuh ke sini. Ke sini nih? Ya. Ini di bawah ini adalah crusher. Yang menghancurkan biji yang masih bongkahan-bongkahan gede itu. Oh, jadi jatuhnya tuh persis dari situ ya? Dari situ? Ya, dari sini kan jatuh. relnya di sini dia kebuka di situ. Di sebelah situ dia kebuka bawahnya. Itu kan relnya di situ ya. Relnya itu? Bawahnya kebuka dia jatuh. Jatuh ke sini. Kemudian nanti akan di-crush di sini. Crusher gini ada di beberapa titik ya Pak? Ada Banyak di beberapa sekali. tempat. Oh, oke. Ini hanya salah satu. Ini salah satunya. Oke. Setelah dia dihancurkan dalam crusher ini, baru dia dikirim pakai
ban berjalan ke mill, pabrik pengolahan. Itu hasil dari olahan crusher ini ada di bawah Di bawahnya ya, Pak? lagi. Di bawah Ini lagi. Oke. ada hauling level, ada transportation level. Ini bersusun-susun Bersusun ini. semua nih. Waduh. Jadi bukan berarti dia Bukan cuman selesai ini, diolah enggak. ini. Di bawahnya terus masih ada lagi. Di bawahnya masih ada proses lagi. Ini kira-kira sekitar 70 meter. Oke. 70 meter ke bawah. 70 Dan meter ke bangunan bawah. ini semuanya yang bangun orang Indonesia loh. Oh, orang Indonesia. Tim Ini yang fun tadi fact lagi nih. ketemu sama Maria tadi. Oke. Ini 70 meter nih, kalau bangunan 12 tingkat lah. 12 tingkat. Oh. Jadi setelah jadi dibawa dibawa ke mill. Mill di mill 74 itu dilakukan proses yang namanya grinding. Pakai grinding ball, itu namanya sack mill. Itu kemudian dihancurkan menjadi partikel-partikel yang halus. Kemudian dilakukan proses flotasi di mill juga, dicampur sejenis reagen sejenis alkohol, itu membuat mineral berharganya tembaga emas perak ini terapung. Iya, itu yang Inilah jadi konsentrat. Seperti itu. Yang tidak berharga Mengendap di bawah. mengendap ke bawah menjadi tailing. Oke. Nah, pertanyaan saya tadi Pak, ini kan di bawah ini kan nanti akan diangkut. Itu yang kemudian ada lori ya? Conveyor belt. Conveyor belt. Lorinya di sini. Lori di sini. Ya. Di bawah itu conveyor belt. Ya. Dia yang kemudian mengangkut Membawa itu ke mill. Oh. Pak, kita bicara sedikit tentang produksi nih. Produksi tembaga, emas dan turunannya. Untuk tahun ini proyeksinya sampai Tahun akhir ini kita sedang menambang biji dengan kadar baik tembaga maupun emas yang lebih rendah dibanding tahun lalu. Karena apa itu Pak? Karena memang sekuensinya seperti itu. Kita nggak bisa memilih mau nambang yang mana. Jadi sekuensinya sudah seperti itu. Kita ada perencanaan 5 tahun bahkan sampai 2041. Biasanya perencanaannya nggak jauh berbeda. Kalau toh kita lakukan adjustmentnya juga nggak terlalu banyak berbeda. Dan sekuensinya memang sudah seperti itu. Di tahun 2025 ini memang akan lebih rendah dibanding tahun lalu yang relatif salah satu yang paling tinggi lah, 1,8 miliar pound sama hampir 1,9 juta ounce emas. Tahun ini akan lebih rendah sekitar 1,4 miliar pound tembaga dan sekitar 1,4 juta ounces emas. Tapi mudah-mudahan bisa terkompensasi dengan harga yang lebih baik dibanding dengan tahun lalu. Yaitu harga tembaga mungkin mudah-mudahan bisa lebih baik dari tahun lalu, dan harga emas sekarang ini sudah lebih baik dari tahun lalu, mudah-mudahan terus sampai akhir tahun. Sehingga berarti secara penerimaan negara akan bisa tetap nggak jauh berbeda dibandingkan dengan tahun lalu. Artinya secara volumenya memang kalau volume bijinya sama. Volume metalnya yang berkurang karena biji dikali kadar jadi metal. Jadi volume bijinya tetap 208.000, 210.000 ton biji per hari. Tapi karena kadarnya menurun, jadi produksi metalnya turun. Paham. Ini jadi agak teknis. Jadi kalau dari sisi produksi, produksi kita stabil. Tapi produksi metalnya berkurang. Kenapa? Karena kadarnya kebetulan menyentuh yang lebih rendah. Jadi faktor yang nanti kemudian bisa menguntungkan buat penambang dalam hal ini adalah Freeport, itu adalah harga. Kalau harganya kemudian lebih bagus dari tahun lalu ya bisa hampir sama lah. Tapi kita nggak bisa memilih. Ini kan harganya lagi bagus, ya kita tambang yang grade-nya tinggi aja, nggak bisa kita pilih seperti itu. Dia harus sequence karena diambilnya dari bawah. Jadi harus terus sequence, nggak bisa sini. Kita ngambil yang di sini dulu, ya nggak bisa. Karena dia metodenya metode ambrukan. Jadi dia diambil dari bawahnya, kemudian habis itu biji ini akan ambruk, akan turun, gravitasi ya. Baru diambil lagi, dia akan turun lagi karena pokoknya gravitasi. Sudah ada planning lah Pak. Dan kita jadi harus sesuai dengan planning. itu. Pak, kalau bicara
Ini Freeport kan mendapatkan perpanjangan sampai 2041. Ya. Berarti sudah ada planning dong sampai Iya. 2041 gitu. Tapi kalau saya melihat data nih Pak, di tahun 2037 sampai dengan tahun 2041, kenapa produksinya menurun? Ya karena memang seperti itu. Kita mau selesai tambang di 2041 kan nggak mungkin kita produksi full di sini kemudian di sini jebrek. Oke. Jadi dia memang harus secara bertahap karena kita sudah tidak melakukan investasi lagi. Oh. Karena udah mau selesai kan. Jadi nggak bisa yang berakhirnya di 2041. Di 2041 aktivitas ditutup. Nggak bisa, Nggak kayak nggak. gitu ya. Oh, oke. Kan kita invest keluarkan uang sekarang untuk menambang beberapa waktu kemudian, bukan hari ini nggak invest lagi ya besok selesai. Itu manufacturing yang seperti itu. Masuk Jadi- raw material berhenti produksi. Berhenti total. Kita gitu kan produksi. nggak seperti itu kalau produksi tambang. Jadi dia memang memang harus bertahap. 37 berturun sampai dengan 2041 2041 selesai, kita tutup tambangnya. ditutup tambangnya. Karena ada kewajiban penutupan tambang. Oke. Sesuai dengan dokumen pasca tambang yang sudah kita sampaikan ke Kementerian Ke SDM pemerintah. yang sudah disetujui. Ya, ini juga menjelaskan kepada publik tentu saja mengapa Freeport juga minta kepastian soal perpanjangan. Ya karena gini, kami ibaratnya begini, kami bukan meminta kepastian, kita ya udah pasti sampai 2041. 41 Tapi kami sampaikan kepada pemerintah, ada potensi besar sekali di bawahnya. masih banyak. Dan kami sangat yakin bahwa itu bisa menjadi cadangan, ada sumber daya yang besar sekali. Oke. Tapi kami nggak berani melakukan. Saya nggak bisa justify untuk spending, untuk melakukan eksplorasi detail tanpa ada jaminan perpanjangan. Kalau nggak, untuk apa? Kan kita masih cukup sampai 2041. Betul. Jadi oleh karena itu kita bicara sama pemerintah, ini akan menjadi benefit bagi semua pihak kalau kita bisa melanjutkan setelah 2041. Iya. Contoh, 4 miliar dolar atau 66 triliun penerimaan negara. Kalau kita berhenti 2041 ya berhenti 4 Berhenti miliar juga. dolar. Tidak ada pemasukan lagi. Employment Ya. 30.000 orang juga berhenti 2041. Penerimaan daerah yang tahun lalu 11 triliun juga berhenti 2041. Program community development kita yang 2 triliun setiap tahun berhenti juga. Nggak ada yang untung kan? Iya. Kalau dilanjutkan semuanya untung. Kalau bilang, oh nanti ada orang lain yang gantiin, ini tambang bawah tanah block caving tidak bisa begitu saja digantikan. Tidak bisa kemudian berganti pemain dan dengan mudah besok pemain Iya, itu kalau bisa melanjutkan kan aktivitas. kita punya kewajiban selesai tambang, Tutup. kita tutup tambang ini, aset-asetnya kita bawa. Kalau ada yang mau melanjutkan, dia harus beli aset kita, dan itu harganya kan mahal ya, miliaran dolar, bahkan bisa 10 miliar dolar. Jadi ya nggak ada yang untung kalau seandainya nggak diperpanjang. Tapi kalau diperpanjang itu semua pihak untung. Ya, jadi saya membayangkan tadi kan begitu banyak lorong ya, Banyak sekali gua lorong. gitu ya. Dan itu kalau misalnya ini diakhiri, ini ditutup, itu pun harus ditutup semuanya. Iya, aksesnya ke situ akan tutup. Jadi akan terjadi subsiden nantinya. Oke. Subsiden di berbagai tempat karena sudah tidak dilakukan operasi penambangan. Biji yang masih ada tersisa apabila masih ada kemudian akan kolaps. Dan bahwa akan terjadi bentukan baru yang memang sudah kita rencanakan seperti itu. Karena ternyata juga tambang bawah tanah ini juga penanganannya sangat complicated ya Pak. Sangat complicated. Bahkan kalau tidak istilahnya tidak diapa-apain selama setengah hari aja. Ya dia kalau kita nggak lakukan apa-apa di situ ya dia Aktivitas? dalam satu waktu tertentu akan mengecil dan Mengecil. Ya. Jadi Karena kan ini kan gravitasi ya. gravitasi. Oh. Metode tambang block caving itu adalah mengandalkan gravitasi. Ditambang dari bawah sehingga begitu sudah diambil kan ini ada rongga. Rongganya kemudian Turun. ketutup lagi kan. Ketutup lagi. Karena berat ini bawahnya sudah diambil kan akan turun. Betul. Turunnya kita hitung. Dan selanjutnya juga seperti itu. Jadi kalau didiamin saja dia akan mencari gravitasi sendiri dan itu yang
yang bahaya dan yang maksudnya kalau dia udah kolaps ya udah nggak harus bikin tambang baru lagi. Dan itu berarti biaya. Biaya. Kalau bikin tambang baru biayanya juga Maksudnya harus jauh seperti lebih membuka besar. tambang baru. Seperti membuka tambang baru. Luar biasa complicatednya. Saat ini saya sedang berada di bengkel atau lokasi maintenance lokomotif tambang bawah tanah Grasberg. Melihat skala yang besar dan kompleksitas tambang ini, tentunya saya ingin tahu lebih dalam bagaimana proses maintenance sekaligus memastikan proses penambangan berjalan lancar dan aman. Halo Pak. Hey, Eh, halo Ibu Maria. halo, Pakal Yes. Tauran kelihatan di sini. Pakal ini kepala teknik tambang. Tapi saya dengar-dengar banyak yang memanggil KTT. Ya, Itu ini ya, biasa disebut gitu ya, KTT. KTT kan Kepala Teknik Tambang. Kepala Teknik Tambang. Jadi manggilnya langsung gitu ya. Mm-mm. Bapak lagi ngapain, Pak? Saya lagi ngelihat teman-teman yang melakukan PM untuk lokonya kita. Oke. Loko ini ya untuk memastikan ini bagian dari proses maintenance. Bagian dari rutin maintenance untuk produksi GBC-nya kita. Tadi kebetulan saya juga udah lihat sama Pak Tony di mereka juga melakukan maintenance. Mm-mm. Nah, Bapak boleh cerita dulu dong. Pak Kal sudah berapa lama jadi kepala teknik tambang? Saya dari tahun 2021, Oke. jadi 4 tahun sekarang. Sudah 4 tahun. Iya. Tugas utama kepala teknik tambang itu apa? Yang paling sederhananya adalah memastikan operasi tambang dan seluruhnya aman. Aman. Karena kalau sudah aman, baru kita bisa berproduksi. Sangat menantang? Amat, sangat. Nah, kalau bicara keamanan untuk tambang bawah tanah, kan sebelumnya Freeport mengoperasikan tambang terbuka. Grasberg. Pasti untuk tambang bawah tanah ini punya tantangan tersendiri kalau kita bicara soal keamanan. Challenge terbesar apa, Pak? Challenge terbesar, Freeport ini perusahaan tambang skala dunia pertama yang ditambang bawah tanah. Jadi alih teknologi, persiapan karyawan kita untuk siap mengadopsi teknologi itu challenge yang luar biasa. Luar biasa. Ya. Walaupun bukan asli Papua, tapi Pakal adalah dari kawasan timur. Saya dari Dan Ambon. saya lihat di sini banyak sekali orang-orang Papua. Banyak sekali. Banyak. Boleh dijelaskan bagaimana relasi di antara para karyawan Kita di antara non sini Papua dan Papua? pertama kita di sini membaur ya, dari Sabang sampai Merauke, dan kita harus bisa bekerja sama dengan siapapun, bukan hanya Sabang Merauke, tapi juga dengan ekspatriat yang lain. Nah, bagian dari itu adalah kewajiban perusahaan untuk mendevelop putra-putri daerah Papua. Dan kita punya komitmen untuk itu. Iya, saya lihat datanya juga penyerapan putra-putri daerah untuk bekerja di Freeport ini juga sangat besar ya. Kita punya institut mendevelop karyawan Papua untuk bisa menjadi standar karyawan kita. Jadi Pak Kal, jadwal ke tambang ini kalau untuk Pak Kal sendiri? Saya paling sedikit 2 minggu sekali, 2 minggu sekali. even seminggu sekali saya kadang-kadang. Jadi sudah hafal setiap lorong dong? Iya dong, harus. Karena Tapi saya lorongnya tadinya juga kerja di sini. kerja di sini? Iya. Oh, oke. Ini teman-teman bagian dari teman-teman saya dulu. Karena setiap lorong itu, jadi kalau kita jalan ya di jalan utama, setiap beberapa meter itu pasti Ada crosscut, iya, ada map makanya. way. Dan itu kan bikin bingung, dan Iya. apalagi totalnya kalau digabungkan secara keseluruhan ini 700 km kan. Kalau kita sambung-sambung ya, Iya, kalau Iya. sambung-sambung tuh bisa 700 lebih dari kilometer. Jakarta Semarang tuh. Lebih dari Jakarta Semarang. Aduh, saya tidak terbayang bagaimana tersesat di sini. Jangan. jangan membayangkan. Oke, Pak Kal, selamat bekerja. Terima kasih kami sudah dikunjungi. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bisa terus berproduksi secara aman. Karena Amin. kalau aman, tentu saja pasti berkelanjutan. Oke, Terima kasih banyak Ibu Terima Maria. kasih, terima kasih Pak. Setelah beberapa jam di perut bumi, kami kembali ke permukaan. Perjalanan selanjutnya membawa kami ke Grasberg, bekas tambang terbuka yang kini direklamasi menjadi landscape baru.
Grasberg dikenal dengan tambang terbuka raksasanya yang menjadi ikon produksi tembaga dan emas selama puluhan tahun yang kini tidak lagi beroperasi. Grasberg Open Pit, tempat yang menyimpan cerita panjang tentang pertambangan, dampak lingkungan, dan masa depan industri mineral di Papua. Sobat bisnis, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 45 menit dari Tembagapura, tibalah kita di area tambang terbuka Grasberg. Seperti yang sobat bisnis bisa saksikan di sini, saya tepatnya berada di Napua Overlook. Di sini ada 3 overlook atau 3 titik untuk mengamati area pertambangan. Jadi ada Lagu Boti yang ada di sebelah bawah, dan di tempat saya berdiri Napua Overlook, dan di sebelah kiri saya di mana ada atau kita bisa mengamati open pit itu adalah Bunaken Overlook. Jadi sobat bisnis bisa menyaksikan di belakang saya, ini saya ngomongnya agak gemetaran karena memang cuaca sangat dingin sekali, tidak sampai menggigil tapi bisa dilihat ya dari jaket yang kami kenakan. Dan kalau kita lihat di sini, kita bisa melihat dengan sangat jelas proses reklamasi yang telah dilakukan pasca tambang. Keren banget, sumpah. Luar biasa ya, Iya. kebesaran Tuhan satu. Saya kan udah pernah lihat dari Bunaken ya. Bunaken Overlook. Jadi lihat bagaimana Open pit-nya. open pit-nya gitu. Sekarang ini baru datang lagi lihat yang Napua, dan ada yang berbeda. Yang berbeda ini karena sudah ditanami, sudah melewati proses reklamasi, dalam proses reklamasi ya. Iya, jadi ini kan tadinya lembah. Kemudian overburden dari tambang terbuka Grasberg itu ditempatkan di sini. Overburden ini Batuan penutup. pembatuan. Jadi sebelum diambil ornya, diambil dulu batuan penutupnya, itu tidak ada kandungannya. Diletakkan di sini. Perbandingannya 4:1. Jadi untuk mengambil 1 ton or harus diambil 4 ton batuan penutup. Diletakkan di sini. Kemudian setelah tambang terbuka itu selesai, sudah nggak ada lagi overburden. Ini ditata sedemikian rupa, ini man-made. Ditata sedemikian rupa supaya tidak terjadi erosi, tatanan slope, kestabilan lereng yang sudah diperhitungkan, dengan saluran air yang juga sudah dibuat semuanya sehingga tidak ada air asam tambang yang masuk ke lingkungan. Dan ini biayanya besar sekali. Biaya besar sekali. Spill Pak, Hampir $1 miliar. $1 miliar. Ya, sekitar 15, hampir ya, sekitar 600 sampai 700 juta dolar. 10 triliun lah kira-kira untuk mengelola ini. Jadi ini kalau bicara reklamasi tentu saja ini bagian dari tanggung jawab Freeport kan? Iya, Sudah itu lama. menjadi tanggung jawab kita untuk menata kembali yang sudah digali, yang sudah ditimbun itu ditata kembali sehingga dia sesuai konturnya supaya tidak terjadi air asam tambang dan bisa kembali vegetasinya. Pertambangan yang bertanggung jawab. Ini yang demikian gitu. Ya, dan ini semuanya dikontrol oleh Kementerian SDM dan Kementerian Lingkungan Hidup. Dan ini kami laporkan secara berkala, termasuk bagian dari roadmap pengelolaan tambang Freeport Indonesia yang sudah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kalau reklamasi ini konsekuensi yang memang harus dilakukan sebagai akibat dari tambang terbuka. Ya. Ada overburden tadi ya. Overburden. Kalau tambang bawah tanah nggak ada overburdennya, karena menambangnya dari bawah dan langsung ke Langsung. bijinya. Oke. Jadi nggak ada batuan penutup, tapi tailingnya tetap akan ada. Ya. Saya membayangkan biayanya tadi Pak. Luar biasa, besar sekali. Dan kita beruntung sekali karena di sini biasanya berkabut selalu. Hari ini cerah sekali, kita bisa lihat ada blue sky, langit biru, ada awan-awan sebagian, tapi luar biasa, kita sangat untung. Jarang. Ya.
jarang sekali terjadi di sini. Tadi Pak, kalau kita dari Tembagapura ya, kita menggunakan kendaraan untuk tiba sampai sini, saya bisa melihat bagaimana complicatednya pertambangan di sini ya. Jalurnya terjal, berliku-liku, dan curah hujan di Mile 50 itu curah hujan bisa 15.000 mm. pokoknya 3,5 kali kota Bogor. Iya. Gitu. Jadi Jadi betapa kita bayangkan ini tertinggi di dunia loh. tertinggi di dunia. Curah hujan tertinggi di dunia sudah kita daftarkan. Jadi kalau bicara complicatednya pertambangan ini boleh dibilang paling complicated di dunia juga. Paling complicated di dunia di ketinggian yang tambang terbuka Grasberg itu di 4.200. Paling tinggi dengan curah hujan yang sangat tinggi dengan kontur yang sangat menantang. Jadi memang ini tambang yang tercomplicated lah di dunia. Nah ini kalau tidak didukung oleh teknologi yang tentu saja teknologi tinggi, ya tidak mungkin gitu ya. Kita lihat Pak, keren sekali. Kalau lihat itu masih ada kegiatan-kegiatan truk-truk besar kita yang 797 yang bisa ngangkut 300 ton hanya beroperasi sekarang di sini aja. Di tambang terbukanya sudah enggak. Itu kalau dilihat di bawah sana masih ada pekerjaan stabilitas lereng yang masih harus dilakukan. Dan beberapa bagian masih belum dilakukan revegetasi. Jadi aktivitasnya bukan aktivitas pertambangan, tapi aktivitas dalam proses evaluasi ya, kedua penstabilan lereng. Iya. Ini tapi sayangnya memang tidak semua orang bisa ke sini ya Pak ya. Karena ini wilayah tambang. Karena ini Wilayah tambang adalah wilayah yang tertutup, bukan wilayah wisata. wisata, betul. Dan setiap orang yang ingin masuk ke area ini harus izin kepada teknik tambang dan juga dilaporkan ke Kepala Pelaksana Inspektur Tambang di Kementerian SDM. Tapi tidak masalah, Sobat Bisnis bisa menyaksikan lewat laporan kami nanti. Khusus buat Maria. Bisnis Indonesia. Oke Pak Tony, jadi sekarang kita berdiri ini di lahan yang sudah direvegetasi ya? Ya. Jadi ini kelihatan ya? Sudah ditata ulang, direvegetasi, dan ini area kan namanya Grasberg. Kalau dalam bahasa Belanda itu Grasberg, aslinya bahasa Belanda sebenarnya. Grasberg artinya gunung rumput. Gunung rumput. Jadi memang gunung ini tertutup dengan rumput seperti ini. Ya. Rumput dan perdu, nggak ada pohon sama sekali. Jadi sebelum ditambang inilah wajah aslinya. Wajah aslinya. Jadi revegetasi ini mengembalikan wajah asli dari Grasberg. Jadi pada saat ini mulai ditemukan, mau ditambang memang ibaratnya banyak orang mengatakan bahwa nggak mungkin lah ini bisa ditambang. Terlalu sulit untuk ditambang, tapi engineer dari Freeport kemudian yakin bahwa ini bisa ditambang. Ya tadi menarik ada satu cerita Ilyas Road itu ya. Iya. Yang saat itu katanya tidak ada yang kemudian bisa membuat jalan yang bisa menembus sampai ke area sini. Tadinya kan ada rem ya, kita menggunakan kereta gantung. Jadi alat-alat berat itu didismantle dulu. Kemudian part-partnya dinaikkan ke rem. Kereta gantung itu dibawa ke area Grasberg sini baru dipasang ulang. Wow. Dan itu kan makan waktu banyak dan tenaga dan biaya yang banyak. Sehingga perlu dibuat satu jalan yang bisa mengangkat atau alat berat itu bisa berjalan dengan sendirinya dengan ditarik dan juga didorong dari belakang. Okay. Jadi truk-truk besar itu kalau nggak kuat naik, ada yang narik dari depan, ada yang dorong dari belakang. Dan para konstruktor asing dari yang ahli-ahli nggak sanggup bikin jalan itu. Sehingga adalah seorang karyawan kita namanya Ilyas Hamid yang bilang sini saya kerjakan, tapi jangan ada yang ganggu. Maksudnya jangan ikut campur lah. Jadi dia bersama 3 orang kru dengan dozer dia buka jalan itu. Dan jadinya Ilyas
Jadi kita namakan jalan itu Ilyas Road sekarang. Dan orang Padang ternyata. Orang Padang. Oh. Anaknya juga pernah bekerja di Freeport. Oh, oke. Menarik ini cerita. Dulu kita bilangnya itu Heavy Heat Road, Heavy Equipment Access Trail. Oh. Setelah melihat area penghijauan di beberapa lokasi tambang terbuka Grasberg yang berada di ketinggian 4.000 meter, kini kita akan menuju lokasi penghijauan mangrove Freeport Indonesia di muara Sungai Aikwa, Kabupaten Mimika. Kita akan menelusuri muara itu dan melihat secara langsung ribuan mangrove yang tumbuh di area reklamasi. Nah, hari ini kita menuju ke Aikwa. Jadi sekarang ini kita menuju Ini kita di Cargo Dock. Cargo Dock. Ini Cargo Dock. Daerah sini seluruhannya namanya Port Side. Port Side. Dan kita mau menuju ke mangrove-nya. Mangrove ya. Termasuk Berapa? yang kita tanamin juga kan. Jadi yang alami, yang natural, dan juga yang kita tanami. Total ada 1.600 hektar yang sudah kita tanami. Dari komitmen kita yang 10.000 hektar plus 2.000 di luar Papua. Di luar Papua, yang Kalimantan tadi. Komitmen kami adalah pertama mereklamasi dan menanami kembali area-area terdampak. Pertama yang di hulu yaitu overburden Grasberg yang kita sudah tanami kembali 590 hektar. Kemudian komitmen pengelolaan tailing di sini yang nantinya kita akan bisa sekarang ini udah 1.200 hektar. Nah, tailing yang sudah tidak aktif maksudnya itu udah kita tanami lagi 1.200 hektar. Dan tentu saja pengelolaan tailing tadi saya ceritakan bahwa dampaknya harus diminimalkan dan nantinya setelah tambang ini selesai tidak aktif, ini area tailing itu semuanya akan hijau kembali. Memang mangrove itu kan membentuk satu ekosistem. Satu ekosistem yang akhirnya ikannya akan lebih banyak dan lain sebagainya. Kalau dari segi lingkungan, mangrove itu menyerap karbon yang jauh luar biasa lebih banyak daripada pohon biasa. Supaya nanti pada saat tambangnya selesai, kita sudah nggak perlu beroperasi di wilayah sini, masyarakat bisa tetap sustainable kehidupannya, menikmati ya, pembentukan ekosistem baru yang tentu saja akan menambah udang, kepiting dan lain sebagainya dengan tumbuhnya mangrove dan juga potensi untuk ekoturism karena ini kan luar biasa indah sekali. Ini one of the best ecosystem mangrove di dunia bahkan. Papua ini ada 1,5 juta hektar. Paling besar. Ini the other side of Freeport Indonesia's operation. Nah, ini jarang orang tahu. Jarang orang tahu. Jarang orang tahu. Karena biasanya kalau ngomong Freeport, orang tahunya Bicara tambang terbuka Grasberg, terus underground, yang Underground. sekarang underground. Nah, tapi tidak tahu bahwa di balik itu ada aktivitas yang dilakukan juga sebagai bukti bahwa Freeport bertanggung jawab atas aktivitas pertambangan yang sudah dilakukan. Pak Tony, satu pertanyaan nih, bagaimana memastikan keterlibatan masyarakat? Karena pasti dalam pengembangan mangrove, pengelolaan mangrove ini dibutuhkan juga partisipasi dari masyarakat, terutama masyarakat setempat, supaya mereka juga punya tanggung jawab. Iya, jadi memang kami mengelola ini juga bersama-sama dengan masyarakat setempat. Masyarakat setempat ini adalah suku Kamoro, suku yang di pesisir, dan yang mengerjakan semuanya ini adalah subkontraktornya dari masyarakat setempat, dari putra-putra Komoro di sini. Ada 27 perusahaan khusus yang di muara sini untuk mangrove itu 27 perusahaan. Kira-kira melibatkan sekitar
400 sampai 500 orang yang bekerja di sini. Tadi kalau kita lihat kan ada base camp mereka. Betul. Itu mereka tinggalnya di situ, nanti setiap minggu mereka bisa kembali ke keluarganya dan aplusan, dan ini tentu saja kita harus berkembang bersama masyarakat di sini. Jadi ekosistem baru yang tercipta ini tidak hanya ekosistem tentu saja aktivitas ekonomi dari masyarakat, tetapi juga ekosistem untuk lingkungan, untuk alam itu sendiri. Alam itu sendiri. Pak Tony, kita beberapa waktu ini kita sudah menghabiskan waktu untuk melihat tambang bawah tanah, terus kemudian hasil proses reklamasi yang sedang dilakukan di Grasberg. Kita juga sudah ke mangrove untuk melihat. Nah, kalau bicara tentang Freeport, ada satu yang juga harus kita bahas, investasi sosialnya. Oke, jadi Freeport Indonesia itu kami selalu mengedepankan adalah tidak ada perusahaan yang bisa berhasil di tengah masyarakat dan lingkungan yang gagal. Oke. Jadi kami harus tumbuh bersama dengan masyarakat dan juga menjaga lingkungan. Itu komitmen perusahaan dan akan terus kita laksanakan komitmen itu. Berbicara soal investasi sosial, programnya Freeport Indonesia barangkali yang terbesar setidak-tidaknya di Indonesia, bahkan mungkin di belahan dunia. Tahun lalu saja 2024 itu kami investasi yang kami lakukan untuk sosial ada sebesar 138 juta dolar. 138 Itu kira-kira juta. 2 triliun rupiah. Kesehatan, pendidikan, olahraga. Kita komitmen kami adalah 1% dari revenue kita 1% itu kita dari- sisihkan Oke. dan dikelola oleh Yayasan Pengembangan Masyarakat Tamu Jadi makin Komoro. tinggi revenue, Makin tinggi revenue makin besar. pula. Di samping itu ada program dari operasional Freeport Indonesia yang kira-kira sekitar 20-30 juta dolar. Jadi total kalau revenue kita 10 miliar dolar, ya berarti 100 juta dolar minimal. Iya. Ditambah dari operasional kita ya kira-kira 120 juta. Oh, Atau besar 30 sekali ya, juta Pak, ya? setiap tahun. Berarti nanti kami izin atau Pak Tony bisa menemani saya juga mau ke 3 lokasi. Saya kepingin lihat SATP, pingin lihat Mimika Sport Kompleks. sama satu lagi pingin lihat juga ada satu lagi ya, PFA ya. PFA itu di PFA ada dalam di kebetulan Mimika ada Sports di Complex. ada Sama ada atletik juga di situ yang kita bina, oke. kerja sama Oke, PASI. oke. Atlet-atlet Papua itu udah banyak prestasinya, medali emas, perunggu dan internasional. Jadi bisa dilihat. Tapi mohon maaf sekali saya harus nggak bisa ikut menemani ke Oh, situ oke, oke. karena saya udah harus kembali ke Jakarta. Oke, nggak apa-apa Pak. Nanti kami izin aja. Kami hari ini mau lihat dari dekat. Karena kata orang kan seeing is believing ya Pak. Yes. Jadi mungkin dengan melihat ini dari dekat, kita bisa melihat aktivitas yang selama ini memang sudah dikerjakan oleh Freeport. Oke Pak. Oke. Ya udah, Bapak Thank you, harus Maria. jalan. Terima kasih ya Pak ya. Thank you. Kami izin Ya. ke sana. Terima kasih Terima Pak. kasih. Selamat jalan Pak, sukses selalu. Thank you. Sukses juga. Kita sudah ada di Mimika Sport Complex. Hari ini kita akan lihat, kebetulan pada saat kita datang di sini ada jadwal latihan dari PFA. Dan ini adalah salah satu bentuk program investasi sosial PT Freeport. Halo. Oh, Halo Pak. selamat datang Bu Maria, selamat pagi. Selamat pagi Selamat Pak. pagi. Ini kita kebetulan ada jadwal latihan ya? Oh ya, ini Mimika Kompleks, Aha. di sini MC ya. Ya, ini juga sambil tim PFA sambil latihan. Yang lebih jelasnya kita panggil yang tim Oh pelatih. iya, ada pelatihnya. Ada iya. pelatihnya. Oke, Dia oke, juga oke. bisa speak bahasa Indonesia juga. Oh oke. Bagus Oke, ya. kita akan Iya. ngobrol. Oke. Seru nih.
Mbak. Halo Coach. Halo, apa kabar? Baik, kabar baik. Baik. Ini lagi latihan Ini lagi latihan yang U15 U15. yang lahir 2010. Aha. Kita siapkan untuk turnamen di Jakarta, Oh, main di Garuda International Cup, dan bulan September kita ikut Suratin, kompetisi Suratin nasional. Oh, oke. Ini Coach Wolf bisa cerita sedikit tentang PFA ini? Mungkin prestasi apa saja yang sudah dicapai? Ya, sekarang PFA sudah berdirikan 3 tahun. Oke. Dan kita di sini punya 60 anak yang kita berdidik. 60 anak Papua? Anak Papua semua. Oke. Kita janji sama PT Freeport, anak asli Papua atau lahir di Papua. Supaya di sini kita bisa perkembangan anak-anak Papua lah. Oke. Jadi sudah ada 60 anak. Ini tapi sudah ada yang lulus kan? Sudah ada yang lulus. Yang lulus angkatan pertama itu yang lahir 2009 sudah dari 24 anak, 21 anak udah di akademi di Jawa. Wow. Ada yang di Persija, Elite Pro Academy, yang di Asti, Asifa di Malang, ada lagi di Safin Semarang, supaya mereka bisa lanjut development mereka di SMA di Jawa. Soalnya pusat sepak bola di Jawa. Di Jawa. Jadi karena memang potensinya bagus, luar biasa, di sini berhasil dibina talenta-talenta ini, kemudian berhasil juga diserap di Jawa, di beberapa klub. Di beberapa akademi swasta di Jawa dan Elite Pro Academy. Oke, keren banget prestasinya. Sekarang juga dari angkatan pertama kita punya 3 anak yang sudah ikut seleksi timnas U17 sama Coach Nova. Kita juga punya 2 anak yang berangkat ke Espanyol, yang dapat kesempatan latihan di sana dengan klub La Liga. Ya, untuk kita baru jalan 3 tahun itu sudah bagus. Soalnya kita sebetulnya terima anak-anak di sini agak mentah, bakat mentah. Jadi tinggal di Poles. Yes, kita di sini kan pegang anak 3 tahun dengan tujuan utama untuk PFA. Kita buka pintu mereka ke Elite Pro Academy Liga 1. Bali United, Persija, Dewa United, itu tujuannya supaya mereka bisa lanjut di sana. Tapi baru 3 tahun prestasinya sudah sedemikian gemilang. Ya, kita memang terima kasih untuk PT Freeport, kita punya fasilitas di sini cukup bagus untuk akademi. Dan prestasi memang udah lumayan, cuma saya tipe nggak terlalu pamer, tapi sudah bagus. Kita udah punya mungkin 10 trofi. Kita udah 2 kali ikut turnamen di luar negeri, di mana kita pernah kalahkan tim dari Espanyol. Ya, sebetulnya bagus. Dan memang tujuan kita edukasi untuk sepak bola, sekolah akademik, dan juga untuk lifestyle. Higienis, bagaimana bicara di depan orang, public speaking, bahasa Inggris, semua ini kita coba dikombinasikan untuk bikin citizen Papua yang produktif. Dan sebagian mudah-mudahan jadi pemain timnas. Woi, keren, kita doakan. Tapi Coach, satu pertanyaan terakhir nih, penutup. Kesan apa yang paling dirasakan oleh Coach ketika melatih anak-anak Papua ini? Saya paling kesan itu lihat ada beberapa pemain dengan backgroundnya sangat susah. Dan mungkin sepak bola sebagai alat untuk mereka keluar dari lingkungan mereka. Untuk mungkin tambah ekonomi untuk keluarga, ini yang saya sangat senang. Kita nggak lihat background, tapi banyak anak kita di rumah sangat sulit. Yang rumah udah agak begini, ya ini bagus. Dan ini tanpa PT Freeport kita nggak bisa bikin apa-apa. Saya hormat untuk bantuan PFA, supaya itu saya senang sekali. Anak yang susah bisa jadi sukses lewat sepak bola. Lewat sepak bola. Terima kasih banyak Coach. Yes. Waktunya, selamat berlatih lagi dengan anak-anak Papua. Kita doakan sukses. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Duluan. Selamat latihan. Halo semua. Aduh maaf ya ganggu latihannya. Ya, Pak. Ini kapten timnya yang mana? Nah, namanya siapa? Juan. Salam dulu Juan. Juan dari asli dari Jayapura. Oh, oke, keren. Juan udah bergabung lama di sini? Udah mau masuk 2 tahun. Rata-rata teman-teman di sini berarti sudah 2-3 tahun ya di sini. Keren sekali. Memang cita-citanya pingin jadi pesepak bola kah? Iya. Cita-citanya mau jadi. Oh, supaya bisa ini ya, bisa bergabung di Jakarta ya.
Jakarta atau Semarang atau apapun ya, Persija dan lain-lain ya. Saya dengar kalian punya yel-yel, ada yel-yelnya? Boleh ajarin saya biar kita sama-sama bikin yel-yel itu? Boleh ya? Dari tanah Papua untuk Indonesia bersama Tuhan, orang bisa! Selamat datang ya Bu. Ini sekolahnya? SATP. Oke. SATP. Di atas ini Sekolah Taruna Papua. Sekolah Taruna Papua. Papua, iya. Oke. Dan ini di dalam ini ya biasa terima tamu di sini. Oh, oke. Ya, nanti kita ketemu kepala sekolah. Oke, ini Pak Kepala Sekolah. Pak Sony sama ini Halo. Pak Kepala Asrama. Pak Sony, Maria. Ya. Pak Wilson sebagai Kepala Asrama. Oke, terima kasih. Pak, Iya. terima kasih ya kami udah boleh datang lihat-lihat. Iya, bisa. Karena kita pingin tahu nih Pak, ini kan salah satu program investasi sosialnya Iya. Freeport ya. Betul. Jadi tadi kami sudah ke Mimika Sport Kompleks, Ya. terus sekarang kami ke sini. Betul. Oke. Sekolahnya luasnya berapa ya? 9,8 hektar. 9,8 hektar. Dan Nanti informasi lengkap sama oke. Pak Kepala Sekolah. Siap. Ini asrama berarti ya? Asrama. Sekolah asrama. Semua anak yang sekolah di sini wajib tinggal di asrama. Oh, totalnya? 1048. Wow, 1048. Ya. Ini ruangan kelasnya. Ruangan kelas. Ada Ya. berapa ruangan kelas? Ada 42 kelas. Wow. Jadi 1048 anak-anak tadi itu tersebar dalam 42 kelas. 42 kelas. Besar sekali ya. Ya, Besar sekali. Luas sekali. adalah kelas bahasa Inggris. Sorry, my name is Maria. I am Mr. James. Okay, so thank you. Good morning, everyone. Good morning. So we are coming from Jakarta. My name is Maria, and here are some of my friends. We are from Business Indonesia. It's a media company. We just arrived from Tembagapura this morning. So I just want to see your activities here, and then I'm very surprised. Yeah, good job for all of you. Thank you, Miss. So please, just Introduce their name, maybe. Alright, guys, anyone who can introduce himself or herself to our visitors? Anyone? Any volunteers? Please raise your hand. Please feel free. Good morning. Good morning. Nice to meet you. Now let me introduce myself. My full name is Dewi Francina Raketia, but you can call me Dewi. I am 13 years old and I am in 7th A. I come from Timika City and I belong to Kamoro Tribe. Kamoro Okay. Thank you. Thank you. Nice to meet you, Dewi. Yes. Everybody, please. Alright, Okay. thank you so much for gracing our class. See you. Bye bye. Thank you. Thank you so much. Jadi sekarang kita kemana, Pak? Kita akan ke coding class. Jadi kami sudah 3 tahun menerapkan pembelajaran coding untuk anak-anak. Jadi kita persiapkan anak-anak asli Papua ini untuk bisa menjadi tenaga ahli di bidang IT nantinya. Sehingga coding itu wajib bagi anak-anak untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada. Pak Sony, saya juga dengar bahwa di sini ada siswa-siswa yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti Olimpiade Matematika. Betul. Oh, betul. Ya, jadi Kita boleh ngobrol sama boleh. mereka? Mereka sementara mempersiapkan untuk lomba final di Jepang, Tokyo. Jadi anak-anak kita ini mengikuti banyak lomba, salah satunya adalah AIMO, Asian International Mathematical Olympiad. Dan kebetulan bulan kemarin
mereka ada 4 yang mendapatkan medals gold and silver. Jadi mereka bisa menjadi bagian dari tim Indonesia di Jepang Tokyo. Oh ini, halo, halo selamat siang. Ya, maaf ganggu, dengan boleh kenalan? Perkenalkan nama saya Julian Dewito. Oh Julian, saya Maria. Perkenalkan nama saya Darius Yananta. Darius. Oh Darius, namanya bagus sekali. Nama saya Yoram. Panggilannya? Yoram. Yoram. Eka. Tanggal 1 mereka fly ke Tokyo, Jepang. Oh, keren loh. Aduh, lihat Tokyo. Keren sih. Siap fisik ya? Siap juga, saya doakan juga berhasil di sana. Supaya bisa bawa nama SATP. Ya kan? Kan bangganya. Ini pertama kali SATP ikut? Ya, pertama kali untuk AIMO. Oh, oke. Oh, kalau Julian dari Amungme apa Komoro? Oh, dari Moni. Oke. Kalau dari Nus? Amungme. Yora? Amungme juga. Eka? Amungme. Oh, rata-rata Amungme semua ya. Tapi kan semua di asrama kan? Saya lihat ada wajah-wajah menang di sini. Amin. Doakan ya, kita semua doakan ya. Berhasil di Jepang supaya bawa nama SATP. Terima kasih ya, maaf mengganggu ya, sukses ya. Ya. Terima kasih ya, mari ya. Dan Pak Sony, ini seru sekali loh. Saya baru ke 2 kelas aja, saya sudah terkagum dengan apa yang dilakukan. Nah, ini sebenarnya apakah semua terbuka peluang untuk bisa bersekolah di sini? Jadi ini perekrutan anak untuk masuk ke sekolah ini itu oleh Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme Komoro yang mengatur karena memang banyak anak-anak di luar sana yang harus diakomodir. Oh, oke. Jadi kami menerima anak-anak dari luar, kemudian mulai pembelajaran di sini. Ini kebetulan lagi pada... Ya. Ini salah satu kegiatan Ekstrakurikuler. Bagian boleh. Ini memang pelatih kita yang kita rekrut khusus untuk di sini. Jadi kami program seni itu ada banyak jenisnya, memang bertujuan untuk melestarikan kebudayaan lokal. Semangat sekali ya. Ya, mereka latihan 3 kali dalam 1 minggu. Ini bagian dari ekstrakurikuler. 3 harinya itu mereka belajar tambang di dalam kelas. Sudah mengganggu waktunya. Ya, terima kasih Pak Wilson, Kepala Asrama. Ya. Oh iya, oke. Jadi Pak Sony di sini, Pak Wilson yang akan melanjut. Ya. Oke. Siap. Pak, terima kasih ya. Terima Pak. kasih Saya banyak akan untuk didampingi oleh kunjungan. Pak Wilson. Iya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sukses selalu. Bye. Pak Wilson, kalau ini kita sekarang menuju ke Room 2. Room 2 ini Itu dining room, tempat makan anak-anak. makan anak-anak. Yes, ya. Oh, ini karena kebetulan sudah mau jam makan. Sudah mau jam makan siang. Oke, sudah mau jam makan. Bahasa Amungme Erom, ya. Oh, Ya. itu. Saya Ya. baru tahu. Dalam bahasa Amungme. Oh, berarti Ya, itu makan. Oh, Ya. oke. Kami pakai namanya untuk jadikan room tempat makan. Rom itu Erom. Erom. Erom Nomte. Jadi tempat makan. Erom. Jadi Ya. ini sekarang kita ada di Erom. Erom Nomte, ya. Erom Nomte. Ya, Erom ini, Nomte 2.
dalam bahasa Amume artinya ruang makan. Ya, Memang nanti makan, anak-anak ya. di tepat di jam 11:30 Ya. akan berdatangan untuk Berdatangan makan di untuk sini. ambil makan dan makan di Oh, sini. makan di sini. Ya. Semua makan di sini. Semua makan di sini. Oh, yang Biasanya makan di nanti sini- ada dua kloter. Yang pertama adalah siswa kelas kecil. Oke. Setelah itu nanti yang kedua nanti yang kakak-kakak dari SMP. Kakak-kakak. Ya. Jadi siswa kelas kecil ini jam setengah 12. Jam 11 mereka sudah makan. Terus yang kelas kakak-kakaknya ya nanti jam 12.30 mereka jam makan. 12.30. Ya. Wah, jadi makannya juga diatur ya supaya Iya, jangan diatur. lama. Iya, gitu. iya. Semuanya udah disiapkan. Saya kepingin lihat menunya, boleh? Boleh, sangat boleh. Ya? Kita boleh lihat, boleh. menunya. Boleh. Karena yang saya tahu, saya dengar cerita bahwa di sini ini terdiri dari makan besar Ya, 3 kali. dan Ada makan ringan 2 kali. Makan ringan. Iya. Dan ini sebenarnya juga bagian dari penerapan makan bergizi gratis. Betul. Karena menunya semua sudah diatur. Sudah diatur dengan standar gizi yang Dengan standar gizi yang ya. juga memenuhi Iya, betul kakak. Ya. persyaratan dan Ya. standar yang ditetapkan. Betul Wah, kakak. oke. Ini menunya. Hah? Boleh kita lihat di dalam boleh. Oh, boleh. Kakak kalau Kita- mau lihat kita lewat di dalam baru kita lihat saja. lihat ke dalam ya. Iya, iya. Oh, saya jadi Oh anak-anak. Oh ya. Selamat datang. Oh, Halo, ini Pak. chiefnya, ini chief kepala dapurnya, halo, Bapak halo, Franz. Chef. Ya, oke. yang selalu Langsung ya, mempersiapkan. rolling ya. Oke, halo Chef. Kita boleh lihat apa ya? Ini sekolah berasrama, Ya. tetapi boleh kita lihat di sini ada chef khusus ya, Ya. Chef Franciscus gitu. Ya. Berarti makanannya memang sudah diatur, Ya. menunya Kita bikin dipersiapkan. menu rotasi itu 1 minggu berjalan. Oke. Jadi setiap minggu kita ganti. Ganti menu ya. Menu hari ini kan menu favorit itu ayam goreng Kentucky. Waduh, Kentucky ayam Fried Chicken. goreng. Kentucky Fried Chicken. Ya, itu rupanya menu favorit anak-anak ini. Oke. Kita juga tampilkan anak-anak. Kue. Jadi kita bikin snack 1 hari itu 2 kali, pagi dan sore Sore, hari. ya. Pagi dan sore hari. Kita juga masih macam-macam roti. Isiannya ada selai nanas, ada coklat, pisang. Ada kacang ya. Nah, Wow. tapi makanan lokal juga kita masih tampilkan. Ya. Tatas ubi Jadi ya. terjamin semua ya? Ya, Nah, di sini kita persiapkan. Jadi kita punya 2 dapur. 2 dapur ya. Dapur pertama untuk mengelola makanan berat. Ada di sebelah. Berada di Rom ruangan 1, sana. Rom 1 ya. Itu berdekatan dengan Asrama Putra. Nah, Ya. sementara di sini ruangan makan untuk putri berdekatan dengan ruang pastry. Pastry, yang membuat kue. snack. Oh, jadi nanti kita hanya lihat Anak putri-putri. putri, Oh, ya. putri Ya. bisa ya? Ya. Oke. Boleh, Nah, silakan. ini contoh bisa dicicipi. Ini snack tadi pagi. Tadi ini pagi ya. untuk anak-anak. Heeh. Dan ini Itu snack tambahan untuk sore. Sebentar Snack mereka sore, makan ya. makanan lokal Ubi. kita tampilkan Ya. supaya anak tidak lupa. Di sini kan juga disajikan donat, aneka roti, Aneka roti. kue setiap hari. Tapi Terjamin makanan ya? lokal, Sangat kakak, sangat terjamin di sini. Terjamin sekali ya, namanya Dan- sekolah berasrama ya. Ya. Akhirnya harus kontrol dari pagi Betul. sampai malam. Pagi sampai mereka makan 5 kali, 5 Lima kali ya. kali, 3 kali berat, 2 kali ringan. Ya. Ya. Ini kakak, ini makan menu siang hari ini kami silakan keren. kakak bisa lihat. Ya, ini yang menu favorit anak-anak Taruna Papua. Kalau seperti begini pasti tambah. Habis. Habis dan Oh, mereka ini minta tambah. Bisa tambah? Tambah. Bisa? Bisa tambah. Oh, bisa tambah. Iya. Oh, gitu. Iya. anak-anak Oke. bisa tambahin. Jadi chef saya amazed juga kalau dilihat di sini kakak-kakak yang membantu menyiapkan makanan semuanya juga memenuhi standar ini ya. Ya. Standar kebersihan yang Kebersihannya sudah- juga ya, diperhatikan, betul. semua memakai masker, Masker ya. memakai Sarung tangan ya. penutup kepala, sarung Ya. tangan, Ya. keren sekali. Oke. Ya. Oke. Wah sudah setengah 12 nih. Ya, Sebentar lagi mereka akan ya. Saya mau lihat dulu. Mari kita lihat ke depan. Ya, mereka sudah Ya, pulang kita ke boleh sekolah. lihat ke- Boleh. Oke, Mari kita oke, ke oke. depan. Mari Bapak kita lewat sini. Oke, terima kasih, Chief. Thank you. Terima kasih, Chef. Kita jemput anak-anak persiapan makan. Makasih ya, Kakak ya. Oke. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
selesai sudah kegiatan kita hari ini. Kita sudah berkunjung ke Sekolah Asrama Taruna Papua atau yang lebih dikenal dengan SATP. Di sini ada 7 suku yang ada di sekitar wilayah operasi PT Freeport, yaitu 2 suku utama, Amungme dan Kamoro, serta 5 suku kekerabatan. Jadi anak-anak ini dari 7 suku tersebut bersekolah di sini, tetapi tidak saja bersekolah, mereka juga tinggal di asrama yang sepenuhnya mendapatkan pendanaan dari program investasi sosial milik PT Freeport Indonesia. Dana yang dialokasikan luar biasa besarnya. Untuk tahun ini saja alokasi dana untuk program investasi sosial SATP sebesar 125 miliar rupiah. Begitu besar, tetapi tentu saja harapannya dari sekolah inilah lahir manusia-manusia Papua yang unggul dan berkualitas. Kita sudahi perjalanan kita kali ini, kita akan kembali ke Jakarta.